صحبه أجمعين أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسره في دار آمين. Faslun al-babul awal, bab yang pertama fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi ila an qala wa qala Wahab ibn Munabbih yatasha'ab min al-ilmi asy-syarab wa in kana yatasha'ab min al-ilm asy-syarab wa in kana sahibu dani'an wal izz wa in kana muhanan wal qarb wa in kana qasiyan wal ghina wa in kana faqiran wal mahabah wa in kana wadi'an. Ini yang kita bahas kemarin. Wa ansyada fi ma'nahu, dan bernasyid atau mengucapkan sebuah nasyid ya, atau lagu kalau bahasa kita. Fi ma'nahu, yang semakna dengan apa yang tadi disebut, yang tadi kita sebutkan. Yang kemarin kita sebutkan, fi ma'na, searti dengan yang kemarin. Dikatakan al-ilmu ballagha qauman darwatas syaraf. Ilmu itu ballagha, menyampaikan, kauman, sebuah kaum, darwatas syaraf, ke puncak kemuliaan. Ilmu itu akan menyampaikan ilmu itu akan menyampaikan sebuah kaum kepada puncak kemuliaan. Wa sahibul ilmi mahfudun minat talab, dan orang yang punya ilmu itu mahfudun, terjaga, minat talaf, dari kerusakan. Maksudnya ini ilmu yang manfaat ya, ilmu yang manfaat, ilmu yang diamalkan otomatis. Kerusakan dohir kah? Terlebih kerusakan batin ya, gitu. Kalau kerusakan dohir misalkan seperti, insya Allah orang yang punya ilmu tidak bakal pikun ya, nggak ada ulama pikun tuh, nggak ada. Mungkin kayak orang biasa pikun ya, sudah makan bilang belum, padahal baru semenit, saya ngorai belum selesai dia bilang lapar, saya belum makan. Kan pikun kan, banyak kejadian seperti itu. Orang yang sudah tua renta itu biasa seperti itu. Kadang keluar, balik ke rumahnya enggak tahu. Jadi keluar rumah, jalan-jalan, balik lupa rumahnya. Pikun, banyak kejadian. Lah ini enggak akan terjadi pada orang yang ahli ilmu, enggak bakal. Maksudnya ahli ilmunya, ilmu orang yang dikatakan ulama otomatis ilmunya manfaat. Nah, gitu. Misal ada seperti itu, tapi tidak sampai pikun gitu, bukan. Itu jadab itu. Ya. Bukan lupa makan, lupa diri. Ndak eling makan, ndak eling apa, dia elingnya Allah tak gitu ya, zikir tak. Nah, ada seperti itu. Cuma biasanya ndak selamanya gitu ya, ndak selamanya. Jadi beberapa saat nanti normal lagi, beberapa saat. Ini namanya majdub berarti. Nah, kalau tadi pikun itu beda lagi ya, tiap hari seperti itu. Nah ini wasahibul ilm mahfudun minat talaf, ini akan terjaga dari kerusakan. Ya sahibal ilmi mahlan la tudnisuhu la tudannisu, gitu misalnya. Wahai orang yang ahli ilmu, mahlan, pelan-pelan, gitu. La tudannisu, janganlah engkau mengotori ilmu tersebut, jangan kau kotori. Karena ilmu ini sesuatu yang mulia, maka kemuliaan ini jangan kau bikin terhina, jangan kotori. Ilmu ini sesuatu yang suci, jangan kau kotori. Dengan apa? Bil mubiqati, dengan hal-hal yang merusak ilmu tersebut. Atau dia melanggar ilmunya, gitu ya. Berarti dia telah mengotorinya. Ilmunya nyuruh ke barat, dia ke timur. Ilmunya melarang, dia melakukan. Ilmunya nyuruh melakukan, malah dia tidak mengamalkannya. Nah, gitu. Berarti dia telah mengotori ilmunya. Atau dia menyandang ilmu tidak muru'ah. Nah, ini juga mengotori. Orang menyandang ilmu tapi tidak muru'ah. Salaman lagi perempuan misalkan atau ikhtilat,
atau dia berperilaku seperti orang biasa padahal dia punya ilmu dan orang tahu kalau dia punya ilmu. Nah, gitu ya. Walaupun, terus muruah ini tergantung di apa tadi di kampungnya. Jadi muruah itu setiap daerah tidak sama gitu ya. Misal kalau di sini, kalau di mana? Di sini ya di Indonesia muruahnya beda dengan Hadramaut sana katanya. Salah satu contohnya bedanya kalau di Hadramaut sana orang jalan tanpa alas kaki walaupun dia ulama tidak ada masalah, sudah biasa. Ngodok gitu ya, enggak pakai alas kaki kemudian masuk masjid. Enggak ada orang ngaruh-ngaruh biasa. Atau ngodok gitu ya, enggak pakai sandal biasa. Tapi orang sini enggak pakai sandal, dia haru-haru. Gitu ya. Apalagi sampai dia enggak pakai sandal ke masjid, wah tambah diamuk wong sak kampung. Padahal kan mungkin dia tahu ilmunya, ya. La yazalu syak illa bil yakin, kan gitu ya, ilmu gitu. Enggak menghilangkan syak kecuali yakin. Kan ini enggak, saya enggak meyakini kalau ini enggak ada najis, berarti ya enggak najis. Maka misal jalan sana kaki basah pun tidak masalah karena kan enggak ada kotoran, begitu. Toh misal ini kalau orang berilmu ya, kalau orang berilmu. Toh misalkan ada kotoran misalkan. Apa sih kotorannya? Ya paling ayam, sapi, kambing. Wah, di mazhab Maliki itu as-sah suci. Wah. Sedangkan di mazhab lain itu sahih. Pendapat sahih, ada yang mengatakan dhaif, sahih, dhaif gitu. Tapi dipakai. Mereka jalan biasa karena ada dasaran itu. Kalau orang ada ilmu ya. Lah, bagi orang awam ini kehinaan, mosok ngodok apa sih gitu ya. Mesti dicaci orang satu, walaupun tidak semua ya. Dilirik gitu ya. Atasannya bagus, imamahan, jubah bagus, kok ternyata ngodok, dilirik gitu. Kalau di sana enggak, biasa. Nah, ini termasuk muru'ah. Karena mereka menganggap kekurangan. Nah, ini muru'ah. Berarti muru'ah kita ini ya pakai sandal, gitu ya. Kalau punya, kalau ternyata kalau nyandang ulama itu misalkan ya, sandalnya harus bagus, berarti harus bagus. Masuk jepitan, misal ya diundang orang banyak di Karak misalkan ya, kok sandal jepit ya kan, delok ya jepitan. Sing ngarak sungguh yo ternyata jepitan. Nah kan kadang-kadang seperti itu. Nah, untuk muru'ah beda-beda memang. Di sebagian tempat ya kalau santri atau ulama itu nanti ada apa imamah misalkan. Nah, tapi kalau di sini enggak, ya pokoknya gak gundulan gitu apa, keluar pakai kopiah itu aja. Nah, itu. Jadi apa jaga muru'ah. Jadi enggak menjaga muru'ah itu termasuk mengotori, karena nanti dia ilmunya bakal nggak dihormati. Nah, gitu. Kan ilmu itu perlunya bukan minta dihormati, enggak. Kalau ilmu itu dihormati, maka gampang untuk disalurkan kepada orang lain, gitu ya. Yang menghormati ilmu tadi, ketika dia menyampaikan ilmu, bakal ngambil. Kenapa? Karena orang lain itu hormat pada ilmunya, gitu. Pada dia karena ilmunya. Tapi kalau sudah tidak jaga muru'ah, akhirnya jadi caci makian orang, jadi dianggap ini orang seperti biasa, berarti nanti suatu saat ya tidak bakal dihormati ilmunya, begitu. Nah, gitu ya. Terlebih dikotori dengan hal-hal yang mukhalafat, gitu ya, jangan. Fama lil ilmi min khalaf, maka ilmu itu enggak ada penggantinya, gitu ya. Ilmu itu enggak ada penggantinya. Apa ya yang bisa menggantikan ilmu? Kemuliaannya enggak ada. Kalau kita sudah punya ilmu, pun ilmu kita hilang, gitu ya, atau hanya tinggal sebuah nama tapi enggak ada manfaatnya, berarti ya berarti dianggap tidak punya ilmu. Nah, gitu ya. Ilmu tidak ada penggantinya. Makanya untuk mengganti kemuliaannya itu enggak ada, gitu maksudnya. Jadi ilmu segala-galanya.
Al ilmu yarfa'u baitan la imadalah. Ilmu itu dapat mengangkat sebuah rumah yang tidak berapa namanya bertiang, yang enggak ada tiangnya. Ini kinayah maksudnya. Sesuatu yang rapuh gitu ya maksudnya. Sesuatu yang terhias, sesuatu yang hina, tidak bisa terangkat, tapi kalau di situ ada ilmu maka bakal terangkat. Nah, gitu. Budak sekalipun gitu ya. Budak ini kan sudah macam manusia yang derajatnya kayak hewan kan. Budak. Karena mereka hidup cuma seperti tidak hidup. Hidup tapi seperti tidak memiliki, ya kan, itu budak terhina. Tapi budak ketika punya ilmu ya jadi mulia. Nah, gitu. Tapi orang mulia, raja sekalipun tapi tidak punya ilmu ya bakal terhina, bakal turun suatu saat karena kalau dia tidak punya ilmu. Wal ilmu yarfa'u baitan la imadalah wal jahlu, dan kebodohan itu yahdimu baital izzi wasyarab, dapat akan menghancurkan atau merusak rumah al-izz, kemuliaan. Sama ya, akan merusak rumah kemuliaan. Satu hal yang mulia atau ada orang mulia atau ada orang keluarganya keluarga mulia, anaknya ulama lah, anaknya kiai lah, siapalah, mungkin ayahnya alim, cuma kalau anaknya nanti dia ndak alim, ndak punya ilmu, ayahnya meninggal sudah rusak, sudah bakal yahdim, bakal rusak, hancur, kemuliaannya hancur. Ya ndak seperti dulu ketika ada ayahnya, karena ketika ada ayahnya, misal ini contoh ya, ketika ada orang tuanya yang alim tadi, mereka memuliakannya bukan kemuliaan tapi melainkan memuliakan orang tadi, ulama tadi, karena ilmunya. Balik setelah itu turun ke generasi setelahnya, putranya misalkan, putranya tidak berilmu, bodoh misalkan, ya maka kebodohan tadi akan menjadikan rusak makom yang dimiliki oleh rumah tangga tadi. Yang dulunya dimuliakan, ya sekarang dimuliakan, cuma suatu saat bakal hilang kemuliaannya. Ya, karena mereka memuliakan itu bukan kemuliaan yang murni, bukan kemuliaan ilmu, tapi kemuliaan gara-gara ayahnya. Nah, gitu ya. Walaupun ada kaidah waladus syekhun, tapi kan bukan fil ittiba tapi fil ihtiram. Ya. Namanya hanya sekedar ihtiram saja, bukan karena ilmu. Suatu saat ketika anak si alim tadi dia berbuat sesuatu yang kurang baik, maka penghormatan orang lain pun akan menurun gitu ya. Tapi kalau ilmu beda. Ya, misal ada orang alim, ulama, punya murid banyak, punya pengikut, maka dia akan dimuliakan oleh yang pengikutnya tadi, atau orang-orang lain akan mengikuti karena ilmunya. Sesuatu saat misal ulama ini berbuat sesuatu yang kurang baik, mereka pun tidak bakal langsung meninggalkannya gitu. Karena mereka nanti bakal mikir, ini yopo-yopo tetap guru saya, nah, gitu ya. Tetap guru saya itu ya apa, ya sudah, saya tidak ikut campur dengan kejelekannya dia bainahu bainallah, tapi tetap saya kepada dia sampai mati, begitu. Nah, gitu. Wal jahl yahdim baital izzi wasyarab. Kemudian wa qala Abu Muslim al-Khawlani radhiyallahu anhu, al ulama fil ardi masalun nujum fis sama. Ulama di muka bumi itu seperti bintang di langit. Ulama ya, orang ahli ilmu di bumi itu seperti bintang, laksana bintang yang ada di langit. Bagaimana? Idza badat linnasi ihtadau biha. Kalau bintang tadi itu nampak, idza badatil an-nujum, apabila nampak bintang tersebut, ihtadau
maka mereka maka mereka akan mendapatkan petunjuk dengan bintang tersebut. Ini zaman dulu. Zaman dulu tuh karena zamannya ndak modern seperti sekarang. Zaman dulu tuh kalau kemana-mana mesti mengandalkan bintang. Gitu ya. Apalagi pelayar-pelayar di laut itu mesti bintang yang diandalkan. Mau ke timur, mau ke barat, mau kemana gitu ya. Itu nanti patokannya bintang. Maka ketika bintang enggak ada, ya mereka bingung, diam sudah. Nah, mau kemana? Nah, sekarang sudah ada ini sudah kompas gitu ya, sudah ada kompas. Gampang kalau sekarang. Lah, ketika bintang tadi muncul, maka akan mereka dapat petunjuk. Wa idza khafat anhum tahayyaru. Ini bisa bintang, bisa ulama ya. Dan ketika khafiyat hilang anhum dari mereka, dari manusia, tahayyaru maka mereka akan bingung. Jadi ketika bintang tadi hilang dari penglihatan mereka, maka mereka akan bingung. Nah, akan bingung mau kemana. Sama juga ulama seperti itu. Orang-orang manusia-manusia di muka bumi ini, ketika ada ulama punya suatu masalah gampang mereka. Apa-apa nang ulama. Ya, enggak bingung sudah. Nang ustaz, nang ulama, ya, gitu. Perlu apa-apa ulama punya masalah ke ulama begitu. Enggak bingung, gampang ono ustaz kok gitu ya. Ono kiainya, ono syekh. Tapi ketika ulama tadi sudah tidak ada maka bingung. Bingung cari fatwa, bingung cari untuk konsultasi ke masalahnya dia, bingung enggak ada karena enggak ada ulama. Nah gitu ya. Wa ansyada fi ma'nahu, dan bernasyid menendangkan sebuah nasyid atau lagu fi ma'nah yang semakna dengan di atas tadi. Apa katanya? Sama ya, fasluk ma'al ilmi fasluk haitsu masalakal ilm. Ma'al ilmi, bersama ilmu, fasluk maka tempuhlah, berjalanlah, haitsu masalakal ilm, kemana saja ilmu itu berjalan, ikuti ilmu gitu ya. Kejaran itu ilmu. Wa anhu, dan dari ilmu, faksib maka singkaplah, kullu man indahu fahmun, man indahu fahmu, setiap orang yang indahu di sisinya fahmun, ada pemahaman. Fa fihi jala'un lil qulubi minal ama wa aunun 'alad din alladzi amruhu hatmu. Alladzi amruhu hatmun, berarti fahmun ya. Dibaca fahmun. Wa anhu faksib kullu man indahu fahmun fa fihi jala'un lil qulubi minal ama, atau ndak gua namun maksudnya di dhamma biasa. Karena kalau syair itu enggak ada tanwin, jadi dhammanya biasa, mabni. Wa anhu faksib kullu man indahu fahmu fa fi jala'un lil qulubi minal amma wa aunun 'alad dini alladzi amruhu hatmu. Fa fihi, maka di dalam ilmu itu ada jala'un lil qulub, penerang hati. Atau dalam ilmu itu ada penerang hati, minal amma, dari kebutaan. Di dalam ilmu itu ada penerang untuk hati, minal amma, dari kebutaan. Ya, jadi orang buta mata ini, dari buta hati ini lebih bahaya buta hati daripada buta mata. Banyak orang buta mata tapi hatinya tidak buta, dan bahkan manfaatnya itu lebih banyak orang yang buta kadang-kadang daripada yang melek sekalipun, banyak. Jadi ada orang buta punya keahlian, keahliannya kadang-kadang sampai dapat menggeleng-gelengkan kepala orang yang bisa melihat. Orang melihat tidak bisa seperti itu, banyak seperti itu. Wa aunun, dan penolong, aladdin, dapat menolong agama. Ilmu itu dapat menolong aladdin,
menjadi penolong untuk agama, maksudnya dapat menolong untuk memahami agama. Sehingga kalau orang itu sudah punya ilmu, maka dia orang tadi dapat melakukan agama dengan baik. Nah, gitu ya, dapat menolong. Alladzi yang mana amruhu urusan agama itu hatmun, suatu hal yang pasti atau wajib. Fakhalid ruwatal ilmi washab khiyarahum fasuhbatuhum zainun wa khiltatuhum ghanamu. Fakhalid maka bergaullah, bertemanlah, ruwatal ilmi dengan para perawi-perawi ilmu. Ruwat, siapa perawi ilmu? Ya orang ahli ilmu, kan mereka meriwayatkan kan. Ulama itu perawi ilmu, gitu ya. Kalau dia tuh hadis berarti ruwatul hadis, tapi kalau bukan ahlul hadis, ulama biasa berarti ya perawi ilmu. Ya. Kayak kita ini ilmu yang kita miliki itu dari hasil meriwayatkan. Dari mana? Dari guru kita. Ya. Jadi kita kalau jadi punya ilmu berarti kita ini juga ruwatul ilm, gitu ya. Pewaris ilmu. Washab khiyarahum dan bertemanlah dengan yang paling baik dari mereka. Ya. Pilihlah atau bertemanlah, ya, khiyarahum dengan orang yang paling baik di antara mereka. Jadi bukan sekedar orang yang berilmu, tapi pilih yang terbaik, yang a'lamuhum, ya, kalau bisa ya berarti akbaruhum sinnan wa a'warahum dan begitu ya, wa ashadahum. Karena kalau kita tidak hati-hati dalam memilih perwatil ilm, nanti kita kalau mereka jadi guru kita, nanti takutnya kalau kita nanti tidak milih orang yang mau kita ambil riwayat ilmunya, takutnya kita tidak bisa menghormati mereka, bahaya juga ya. Jadi pilihlah yang terbaik dan mereka dari segala hal. Paling alim, gitu ya, antaranya lah. Paling alim, paling warok, paling zuhud. Juga kalau bisa yang lebih tua, paling tua dari mereka, nah, gitu ya. Jangan yang sama umurnya dengan kita atau lebih muda dari kita, jangan kalau bisa. Kenapa? Karena biasanya watak itu sulit untuk diajak menghormati kalau itu orangnya sama atau lebih rendah. Nanti akhirnya timbul dalam hatinya kisik konco dhewe iki, gitu ya. Kisik konco iki biyen sik aku sik ndure dia iki. Tapi saiki ya Masya Allah ini pinter lah. Tapi tetap iku sik biyen sik isoranku, gitu ya. Padahal gurunya, ya apa? Mau cium tangan abot. Aku sik tuan aku, gitu ya. Masih tua saya masa mau cium tangan. Nah, gitu ya. Atau mau menghormati nunduk titik gitu ya. Gak enak sik nomor. Aku tua ini wis jenggotnya tebal, masa dia belum apa-apa. Masa aku mau nunduk-nunduk. Loh, kalau kita mengambil riwayat dari dia, ilmu dari dia, berarti harus gitu. Bukan karena apanya, karena kita sudah ngambil sesuatu yang mulia dari dia. Nah, yang kita tidak punya, dia punya. Kita ambil dari dia, kita harus menghormati. Ya. Bahkan yang syekh itu dia, bukan kita. Saya syekh, ya syekh ente fil umur, wala syekh fil ilm. Beda ya. Ya. Kan syekh ada dua kan? Ada syekh itu karena keilmuannya, karena alimnya. Ada syekh itu karena umurnya. Umur 50, 60 syekh. Tapi kalau masih muda enggak. Tapi kalau dia punya ilmu yang luar biasa, maka juga bisa dia katakan syekh. Ya guru tadi. Nah gitu. Pilih yang paling baik dari mereka. Fasuhbatuhum zainun wa khiltatuhum ghanamu. Maka berteman dengan mereka itu adalah zain, hiasan. Jadi kita tidak ngambil apa-apa, jadi koncoan tok orang alim itu sudah luar biasa. Ya, dapat pujian. Apalagi sekarang ya, bawa HP mau Ustaz tolong tak selfie. Wow, luar biasa gitu, langsung di komen banyak nanti sama orang, di like. Wah, barakallahu fikum, Masya Allah, berteman dengan alim fulan begitu. Ya,
Padahal karena editor gitu. Jadi hiasan, walaupun kita tidak ngambil apa-apa, terlebih kita mengambil dari mereka. Jadi berteman saja sudah seperti itu. Wa khiltatuhum, dan bercampur, bergaul dengan mereka, melo kemana-mana gitu ya, bercampur ado, pokoknya apa tadi? Bercampur, bergaul dengan mereka itu ghanamun adalah apa tadi? Keberuntungan tinggi, keberuntungan. Ya, keberuntungan. Kenapa? Ya tadi kita nanti ada sesuatu hal pada diri kita bakal dapat solusi dengan orang yang alim tadi. Keuntungan. Fasuhbatuhum zainun wa khiltatuhum ghanamu. Wala ta'duwan aynaka anhum. Wala ta'duwanna aynaka anhum fa innahum nujumu huda. In ghaba najmun bada najmun. Wala ta'duwan aynaka, wala ta'duwanna aynaka, dan janganlah sekali-kali engkau memalingkan atau engkau palingkan aynaka, kedua matamu, janganlah engkau memalingkan. Ini pakai nun taukid, ada ta'duwan ya, nun taukid sebelumnya fathah berarti itu nun taukid. Fala ta'duwan, janganlah engkau memalingkan kedua matamu anhum, dari mereka. Ocok merem gitu ya, jangan tutup mata kalau dua ulama. Maksudnya jangan berusaha untuk menghindar, tapi morwo gitu. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka itu adalah nujumu huda, bintang-bintang petunjuk. In ghaba najmun, kalau ya, in ghaba najmun, jika hilang satu bintang, bada najmun, maka akan muncul bintang yang lain. Fa wallah laulal ilmu mattadhal huda wala laha min ghaibil umuri lana rasmu wala la. Fa wallah, maka demi Allah, laulal ilm, kalau bukan karena ilmu, kalau bukan karena adanya ilmu, laulal ilmu maujudun gitu ya. Kalau di apa, di bahasa Arab, laula itu termasuk apa namanya, mubtada yang khobarnya wajib dibuang ya, wajib dibuang. Kan kalau kita bahasa Arab, membuang mubtada itu ada boleh, ada yang tidak boleh, ada yang bahkan wajib dibuang. Termasuk ketika mubtadanya itu ketika apa, mubtadanya jatuh setelah laula, dimasuki laula, ini yang wajib dibuang. Laulal ilmu khabarnya maujudun, laulal ilmu wujud, kalau bukan karena adanya ilmu gitu ya. Kalau bukan karena ilmu itu ada, atau kalau bukan karena adanya ilmu, mattadhal huda, maka tidak akan nampak petunjuk. Tidak akan nampak petunjuk. Adanya petunjuk gara-gara ada ilmu. Ada yang membawa ilmu tadi, ulama. Wala laha, dan tidak akan nampak min ghaibil umuri, dari samarnya perkara, lana, bagi kita, rasmun, gambaran. Maksudnya tidak akan nampak perkara yang sudah apa tadi, yang masih gaib, yang masih tersimpan, yang masih samar, tidak akan nampak gambarannya. Tidak bakal muncul perkara tadi tuh, kalau dengan tanpa adanya ilmu ulama. Masalah-masalah tidak bakal terselesaikan, tidak bakal ada jalan keluar kalau tanpa adanya ilmu. Lah, yang punya ini adalah ulama. Maka tadi di atas jangan apa tadi, tinggalkan ulama. La ta'duwanna aynaka anhum fa innahum nujumu hudan in ghaba najmun badajmun. Sudah. Wallahu a'lam bishawab.